Katakan agama saya adalah agama yang baik, yang mengajari kemanusiaan, yang menguatkan manusia, keadilan sosial, supremasi hukum, dan bla 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 bla. Sudah selesai. Tidak usah nyebut-nyebut agama orang lain, menyalah-nyalahkan agama lain, untuk menjaga supaya negeri kita ini, negara Indonesia ini kondusif, aman, tentram, jangan bertengkar. Pertengkaran antara kita ini bisa menghambat pembangunan kok. Jangan menyesat-nyesatkan agama orang lain, jangan menyesat-nyesatkan mazhab orang lain. Udah tutup mulut sudah. Tawakkaltu 'ala Allah wa fawwidu amri ila Allah, terserah Allah sajalah. Kita kembali kepada Islam sendiri. Antara umat Islam juga jangan menyesat-nyesatkan mazhab lain. Apakah itu Syiah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, ya Wahabiyah. Ya kan, kalau Anda yakinnya begitu mazhabnya Syafi'i, silakan jalani mazhab Syafi'i, nggak usah jelek-jelekin mazhab yang lain. Berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umat, mengerasanya dia berdakwah. Begitu mati di akhirat, kitabnya oleh malaikat diperlihatkan. Mau kemana kau? Ke surga lah. Dasarnya apa? Aku berjuang membela Islam, berdakwah. Kata malaikat, kami mencatat gara-gara kamu yang murtad ribuan orang yang sudah sholat kau bid'ah-bid'ahkan, yang kunut bid'ah, yang ini bid'ah, yang ini bid'ah. Ngurusin lo yang sudah sholat bid'ah-bid'ahin. Iya, berdakwah, bawa nasi, bawa lauk pauk, bawa indomie, bawa duit, bawa obat, berdakwah, bukan bawa pentungan dong. Ini saudara-saudara sekalian, kamu jangan terlalu yakin bahwa sholat kamu persis seperti sholatnya Nabi. Memang Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, tetapi kamu jangan meyakini bahwa sholat kamu itu persis seperti Nabi. Yang tidak seperti kamu itu bid'ah. Imam Syafi'i itu juga tidak sezaman dengan Nabi kok. Dia tidak tahu Nabi. Berdasarkan kata hadis, katanya, yang ini katanya juga, hasilnya berbeda-beda. Jadi kalau sama-sama sudah menduga. Jadi artinya bukan hanya sholat saja, fikih hukum Islam itu dzununun, dugaan. Jangan bertengkar, bisa enggak? Itulah sebabnya saya tidak pernah mau membantah, sekalipun saya disalah-salahin orang, dibully orang, saya tidak pernah membantah, karena saya konsisten ngajak orang jangan bertengkar, maka saya pun tidak boleh betul nggak? Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Jadi persoalannya bagaimanapun juga saya ingin mengatakan beginilah. Sebetulnya satu yang saya inginkan, bisa enggak sih kita beragama tidak mesti harus menjelek-jelekan agama lain? Bisa enggak? Udah, tutup mulut. Jadi begini, Pak Tato jual kacamata, saya jual kacamata. Tolong Pak Tato, silakan Anda masukkan kacamata dalam advertensi, dalam periklanan, silakan disosialisasikan. Sebatas Anda menyanjung-nyanjung produk Anda, produk saya bagus, ya kan, bahannya istimewa, garansinya sekian tahun, harganya murah, boleh kredit dan sebagainya. Silakan, itu dalam wilayah Anda. Tapi tolong jangan jelek-jelekin kacamata saya, itu aja kok, susah banget sih. Apapun agamanya, silahkan berdakwah. Negara kita ini bukan negara sekuler kok, ya. Kita ini bukan negara sekuler loh. Artinya ngurusin agama juga. Silahkan berdakwah. Katakan agama saya adalah agama yang baik,
yang mengajari kemanusiaan, yang memuliakan manusia, keadilan sosial, supremasi hukum, dan bla 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 bla. Sudah selesai. Tidak usah nyebut-nyebut agama orang lain, menyalah-nyalahkan agama lain yang tidak asli, yang ini, yang ini, yang ini. Bisa nggak begitu kira-kira? Iya dong. Untuk menjaga supaya negeri kita ini, negara Indonesia ini kondusif, aman, tentram, jangan bertengkar. Pertengkaran antara kita ini bisa menghambat pembangunan kok. Bahkan bisa bubar negeri kita ini. Iya, dan hari kita makanya mahal. Silakan Anda sanjung setinggi-tingginya, silakan Anda berargumentasi, pujilah agama Anda, tapi tolong jangan menjelek-jelekan agama orang. Itu saja minta saya. Jangan menyesat-nyesatkan agama orang lain. Jangan menyesat-nyesatkan mazhab orang lain. Udah tutup mulut, sudah. Tawakkaltu 'ala Allah, ufawwidu amri ila Allah, terserah Allah sajalah. Bisa nggak begitu? Lah iya kan, saya hanya minta itu kok susah banget sih. Iya, saya nggak minta uang kok, enggak. Saya nggak minta dibayar dengan jumlah, enggak. Saya nggak minta dihormati, enggak. Cuma saya minta tolong jangan menjelek-jelekan mazhab orang lain, jelekin orang lain. Sebab kita sendiri, nah kita kembali kepada Islam sendiri. Antara umat Islam juga, jangan menyesat-nyesatkan mazhab lain. Apakah itu Syiah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, ya Wahabiyah, ya kan? Apa ya dan sebagainya. Udah jangan menjelek-jelekan agama lain. Udah, kalau Anda yakinnya begitu, mazhabnya Syafi'i silakan jalani mazhab Syafi'i, nggak usah jelek-jelekin mazhab yang lain. Bisa nggak begitu? Harus bisa dong. Iya, dulu pernah ada kasus orang jual obat nyamuk, iklannya obat ini, tapi dia mengomentari mana ada nyamuk takut sama roda. Kan digugat loh. Iya, ya itu maksudnya. Kira-kira obat nyamuk saya ini tidak berbau, di hidung nyaman, baunya wangi, bertahan lama, harganya murah dan sebagainya, bla bla bla. Silakan, nggak usah nyebut-nyebut. Nah, ya, bisa nggak begitu tuh? Itu aja persoalannya. Susah banget sih. Ini saya ingin kasih tahu. Di Al-Qur'annya ditanyakan begini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu ku beritahukan gelem beli tekpai weru. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah engkau ku beritahukan tentang orang-orang yang amalnya rugi? Mau enggak? Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat di dunia, kata Allah. Wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menduga telah banyak berbuat baik di dunia. Selama di dunia dia mencatat pahalanya, meyakini masuk surga karena dia berdakwah menyebarkan agama Islam. Kan begitu? Berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umat, mengerasanya dia berdakwah. Begitu mati di akhirat, kitabnya oleh malaikat diperlihatkan. Mau kemana kau? Ke surga lah. Dasarnya apa? Aku berjuang membela Islam, berdakwah. Kata malaikat, kami mencatat gara-gara kamu yang murtad ribuan orang. Karena kau berdakwah dengan bawa pentungan dan takbir. Orang yang sudah sholat kau bid'ah-bid'ahkan. Yang kunut bid'ah, yang ini bid'ah, yang ini bid'ah. Ngurusin orang yang sudah sholat bid'ahin. Iya, berdakwah bawa nasi, bawa lauk pauk, bawa indomie, bawa duit, bawa obat. Berdakwah, bukan bawa pentungan dong. Gara-gara kamu berapa ribu orang yang murtad.
yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Iya, dikiranya berbuat baik di dunia, ternyata diciptakan kejahatan. Ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi begini aja lah maksud saya, sudahlah. Jangan membedakan orang yang kunut, yang salaman setelah sholat, bid'ah. Dengar nggak? Zikiran bersama bid'ah. Gini, begini saudara-saudara sekalian. Kamu jangan terlalu yakin bahwa sholat kamu persis seperti sholatnya Nabi. Memang Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi kamu jangan meyakini bahwa sholat kamu itu persis seperti Nabi. Yang tidak seperti kamu itu bid'ah. Dari mana dasarnya? Kita ini semuanya tidak pernah melihat Nabi sholatnya seperti apa. Karena deskripsi tentang sholat sendiri itu setelah Nabi tiada. Dan mereka tidak mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Dari mana tadi begitu? Ternyata karena para ulama mujtahidin ketika menjelaskan sholat seperti apa, ternyata berbeda-beda. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah, ada yang baca basmalah, ada yang tidak baca basmalah. Sampai iftitahnya berbeda-beda, tasyahudnya juga berbeda-beda. Ada yang sampai nyebutin dajjal kok. Ada enggak? Iya. Nabi gitu enggak? Jadi ketika mereka berbeda pendapat, itu artinya mereka sama-sama tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Nabi sholatnya seperti itu. Kok susah banget sih? Atau kamu yakin Nabi sholat seperti itu? Taunya dari mana? Jadi yang seperti itu salah gitu. Menurut Imam Syafi'i, kalau kamu baca Fatihah tidak baca basmalah, sholatnya tidak sah. Karena Fatihahnya kurang. Karena basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Kalau mazhab Maliki, kalau kamu baca Fatihah baca basmalah, sholatnya tidak sah. Karena Fatihahnya berlebihan. Kenapa? Basmalah itu bukan bagian Fatihah. Yang benar mana? Nyenggol perempuan, wudunya batal enggak? Ada yang bilang batal, ada yang tidak. Terus yang benar mana? Selagi mereka berbeda pendapat, artinya mereka sama-sama juga tidak tahu. Imam Syafi'i juga tidak sezaman dengan Nabi kok. Dia tidak tahu Nabi berdasarkan kata hadis, katanya. Yang ini katanya juga hasilnya berbeda-beda. Jadi kalau sama-sama sekedar menduga-menduga. Jadi artinya bukan hanya sholat saja, fikih hukum Islam itu dzununun, dugaan panza. Ya kan? Bisa enggak sih tidak bertengkar? Saya minta tidak banyak kok. Jangan bertengkar, bisa enggak? Itulah sebabnya saya tidak pernah mau membantah. Sekalipun saya disalah-salahin orang, dibully orang, saya tidak pernah membantah. Karena saya konsisten ngajak orang jangan bertengkar, maka saya pun tidak boleh Betul enggak? Ya itulah, kalau saya ngeladenin ya berarti saya jarakoni dong. Ya gitu, terima kasih. Iya.